Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema siang ini adalah kesan pertama seseorang yang tertarik padamu. Kesan pertama seseorang ketika melihatmu atau tertarik padamu ya. Kita akan lihat di sini teman-teman, sebetulnya kesan pertamanya apa? Bagaimana keluarnya ya. Dan di sini kita akan buka kesan pertamanya seperti apa. Kalian relax aja, nggak usah banyak pikiran, oke? Okay? Two of Swords. Aku nggak ngerti ya teman-teman. Orang itu melihat pertama kali tuh nggak yakin sama kamu. Misalnya nih, ya, misalnya kamu di sini kayak ingin diberikan sebuah tanggung jawab, misalnya sama bos kamu, sama orang yang sama orang yang berpengaruh. Mereka tuh kayak lihat muka kamu kayak nggak yakin. Saya nggak tahu kenapa, tapi kayak nggak meyakinkan gitu loh. Membuat itu kayak berpikir ulang, kayak ini orang bisa apa nggak sih? Aku mengandalkan dia, gitu ya. Kemudian di sini kita lihat alasannya kenapa. Mereka tuh udah kayak ada pikiran jelek duluan. Nih ya, kalau dalam pekerjaan nih, kalau dia adalah bos kamu atau apa, mereka tidak bisa memberikan kamu tanggung jawab 100% gitu, karena takut atau ngeri. Itu yang terpancar dari kamu, teman-teman. Jadi ya, masanya kalau kamu di sini banyak kehilangan peluang, misalnya kamu mengandalkan seseorang untuk memberikan sesuatu pekerjaan tanggung jawab lebih atau mau naik jabatan, ini akan sangat sulit. Ya. Ini kita lihat pikiran mereka. Five of Swords. Kemudian ini masih satu rangkaian ya, teman-teman. Ini temanya. Nah, mereka tuh kayak menyaksikan bahwa kamu tuh bisa mengemban pekerjaan, tugas atau misi, sehingga yang dia mau itu to the point, agar mencapai kesuksesan. Saya nggak ngerti, tapi di sini tuh kayak ada keraguan dan mereka tidak berani memberikan kamu tanggung jawab lebih atau posisi lebih dari pekerjaanmu yang sekarang. Mikir-mikir gitu. Entah energi kamu tuh membuat energi orang lain tidak yakin. Nanti kita akan lihat penyebabnya ya. Kalau kamu di sini ada yang merasa lama karirnya, terus merasa lama terhambat dalam kenaikan pangkat, pekerjaan atau apapun, atau penundaan, ya itu. Ya, karena aura kamu tuh nggak yakin, kamu tuh bisa atau enggak. Di sini ada kartu Queen of Pentacles. Mereka tuh lebih khawatir bahwa mereka meng-hire kamu tuh hanya untuk buang-buang waktu. Karena saya melihat mereka memandang kamu itu kayak setengah-setengah, teman-teman. Ya, kayak setengah-setengah. King of Pentacles. Mereka tuh kayak menganggap gini, kamu tuh mau kerja tapi nggak mau dikasih tanggung jawab lebih. Ya, kamu mau duit tapi kamu nggak mau dikasih tanggung jawab lebih. Karena kelihatan dari wajah kamu orangnya mager. Gitu. Makanya untuk orang-orang yang seperti ini ya, biasanya karirnya itu akan terhambat karena mereka tidak merasakan aura kepandaian. Saya nggak tahu kenapa. Padahal mungkin kamu udah dari universitas terkenal atau gimana, tapi kamu kalah mungkin sama yang universitasnya nggak lebih terkenal daripada kamu. Terus lebih dilihat kamu selalu diserobot kemenangannya sama orang lain. Ini terjadi. Kita akan lihat masalah apa yang ada di sini. Kayak gini loh teman-teman, mereka tuh menganggap kamu tuh kayak nggak meyakinkan gitu loh. No reason ya, tanpa alasan kadang-kadang. Di sini aku coba untuk bukakan karena aku pengen membantu kalian semua. Apa yang menyebabkan itu? Sorry, aku biasanya nggak ada persiapan kartu teman-teman. Wait. Aku nggak pernah mempersiapkan kartu kalau tarot ya, apalagi dalam video. Kita akan cek energinya.
Apa yang membuat seperti itu? Kenapa energi ini muncul dan dilihat orang lain padamu? King of Swords. Mereka tuh kayak ngelihat kamu adalah rebel. Ini dari dalam diri kamu ya. Kamu tuh kayak ada jiwa penantang. Terus kamu tuh sepertinya kayak kelihatan selebor. Mungkin dari penampilan teman-teman itu juga mempengaruhi ya. Kelihatan selebor, kelihatan tidak meyakinkan. Kemudian di sini kau itu keras kepala. Kau tuh bisa bekerja dengan caramu sendiri. Ini yang ada dalam diri kamu. Kenapa kamu tuh melewatkan atau menghambat banyak banyak kesempatan, atau mereka tidak memberikan kesempatan padamu. Gitu. King of Swords ini menunjukkan bahwa memang sih ada sikap tegas dari kamu, sikap ini, tapi kesannya itu kayak meninggi. Kamu tuh harus ada posisi untuk bisa semena-mena. Kadang-kadang mikirnya begitu. Karena mereka melihat kamu tuh kayak one man show, mau kerja sendiri. Yang kedua ada kartu Ten of Swords. Kalau kamu capek, ya kelihatan ini memang dari aura kamu. Ten of Swords itu menunjukkan bahwa kau tuh tidak bisa diberikan sesuatu yang berat. Kau tuh terlalu baper. Ada energi baper yang orang bisa cium. Yang ketiga ada kartu Knight of Swords. Ini kelihatan ya, kalau dalam pekerjaan kau itu akan bekerja ketika ditegur atau memang sudah jadi warning. Ini, sifat-sifat ini teman-teman yang membuat orang tuh berpikir ragu untuk menaikkan kamu jabatan atau dalam pekerjaan atau dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Ya, apa yang harus kau lakukan? Oke, teman-teman begini. Kartu Three of Swords, Page of Pentacles, sama kartu Seven of Swords. Yang bisa kau lakukan adalah kau harus mengambil hati. Ya, kau harus memiliki sebuah planning atau sebuah rencana yang memang setidaknya nanti bisa menyusup langsung ke bos kamu atau atasan kamu atau orang yang memberikan peluang ini. Kau harus ambil hatinya. Kenapa? Kalau tidak menggunakan koneksi itu, koneksi baik atau koneksi apa, kau akan susah. Karena di sini sudah melekat padamu. Ibaratnya, lu mau duit, mau enak, tapi lu nggak bisa kerja berat. Orang tuh tidak melihat sisi kamu itu adalah sebagai yang mandiri, tapi ada manjanya. Ya, mungkin orang tuh mencium, orang yang sudah profesional mencium nih orang agak mager nih, agak males nih. Nah, di sini kan, aku lebih melihat begini ya, kalau kau mau diberikan peluang sama orang lain, maka kau harus ada karya. Dimana karya itu kau tujukan untuk mencuri perhatian orang yang predikatnya lebih lebih berpengaruh, lebih besar gitu. Nah, di sini tuh memang harus pakai cara melobi, kemudian cara untuk menunjukkan secara diam-diam. Kalau kau punya hasil karya atau apapun, jangan disebarkan ke orang. Karena ya, ini pengalaman, kalau misalnya teman sendiri tuh bisa mencuri ide kita. Kita yang buat, dia tinggal ganti nama. Hati-hati, ini langsung straight to the forward. Kamu tuh banyak sekali sakit hati karena terhianati sama seseorang. Orang-orang di sini yang ada di sekitarmu itu nggak suka ngeliat kau sukses. Jujurnya, bukan aku yang bilang, oh Camilla manas-manasin, tapi nggak. Kartu Three of Swords, kau ini suka sakit hati dengan perlakuan orang lain padamu. Kalau kau punya sesuatu, mereka mencurangimu. Ini harus kau lakukan, kau balik curang dalam arti positif. Kau kalau misalnya punya planning atau punya apa, tidak perlu di-share. Karena yang menjatuhkan kamu adalah teman kamu sendiri, dan kabar itu membuat bisikan-bisikan sumbang, sehingga orang yang mau memberikan kamu peluang ini akhirnya nggak yakin atau ragu. Dia akan memandang kamu dan menilai kamu bahwa memang kau tidak bisa diberikan pekerjaan berat. Kau terlalu ringkih, kau terlalu manja, kau terlalu mau enaknya aja. Oke, ini kita bicara mengenai pekerjaan atau peluang dulu ya. Sekarang kita akan lihat untuk kesan pertama seseorang yang tertarik padamu dalam hal cinta. Dalam hal cinta.
Oke, ada kartu Four of Swords. Saya nggak tahu kenapa, tapi orang itu ada ragu untuk mau kenal kamu lebih dalam. Ya, males gitu. Saya nggak tahu kenapa. Kamu tuh mungkin banyak pacar silih berganti, bolak-balik ya. Tetapi di sini kayak nggak ada yang bisa serius sama kamu. Four of Swords, orang tidak interesting. Kenapa ya? Kita akan lihat di sini. Orang nggak interesting. Karena ada kartu The Emperor. Kau memiliki sisi maskulin yang besar. Dan di sini ada kesannya kau ingin menguasai. Kalau misalnya kau punya pasangan, udah kelihatan kau punya energi yang lebih dominan. Mereka berpikir bahwa kamu itu memerintah atau si tukang perintah. Ada kartu Eight of Wands, artinya apa? Karena kau suka memerintah, maka tujuan kedepannya juga nggak pasti. Kau selalu memberikan tekanan-tekanan, karena wajahmu tuh mungkin serius. Atau kau mungkin datang dari keluarga yang manja, yang berada, yang apa, sehingga membuat orang lain itu mau kenalan sama kamu sungkan. Wah, nanti kalau misalnya gue kenalan sama orang ini, nanti bakalan diperintah. Dari cara kau berkomunikasi, kau dominan. Ya, ada kartu The High Priestess dan ada kartu Six of Cups. Kau itu memang baik ya, memang baik, tapi mereka tidak mau berbuat sesuatu yang lebih untuk kamu karena takutnya dibejek-bejek sama kamu. Takut gitu, tidak bisa memenuhi ambisi kamu dan takutnya diatur. Bagaimana dari dalam diri kamu ya? Apa yang menyebabkan ini dari dalam diri kamu? King of Pentacles, kau merasa aku punya apa? Ketika aku punya kuasa, aku bisa segalanya. Mungkin kamu dari keluarga orang yang punya. Sudah biasa nih, mungkin dari kecil hidup sama ada pembantu, ada yang ngurusin ya. Termasuk orang yang manja, yang spoiled. Hidupnya mungkin hedon, mewah ya. Atau kalau nggak hedon, kelihatannya kamu tuh punya, kamu tuh mampu. Ya, dan di sini ada kartu The Moon, dan ada kartu The Tower. Kartu The Moon itu menunjukkan bahwa dari dalam diri kamu tuh juga sebetulnya kau mengandalkan kekuasaan, mengandalkan power, mengandalkan pengaruh di sini. The Moon dan kartu The Tower itu sebetulnya kayak apa ya? Kau juga tidak butuh berpikir lama untuk mengenal seseorang. Jatuh-jatuhnya apa? Kau kenal sama orang yang salah. Kau kenal dengan orang-orang yang kayaknya gimana ya, memanfaatkan kamu. Kadang kamu tuh tidak peka terhadap orang yang memanfaatkan atau memang benar-benar tulus. Kau merasa aku punya standar. Aku punya keinginan untuk punya pasangan yang good looking. Punya pasangan yang mau nurut sama aku, punya pasangan yang mungkin bekerja, walaupun bekerjanya itu cuma serabutan, tapi aku bisa handle, aku bisa ngidupin dia. Makanya kebanyakan yang datang apa? Mau kondo, ya, tukang selingkuh, tukang tukang mempermainkan wanita lah, asshole semuanya. Nah, di sini kalau aku bilang ini yang harus kau ubah. Ya, kau memang kayak punya aura kuasa gitu teman-teman. Mungkin bagus dalam pekerjaan ya, tapi kalau kau punya usaha sendiri mungkin bagus, tapi kalau ikut orang seperti kuliah tadi, kau banyak kehilangan kesempatan karena mereka merasa kau ya tanpa harus naik pangkat, naik gaji juga kau memang manja ya, kau memang tidak bisa bekerja berat, kau mungkin punya duit, nggak butuh jabatan, yang penting kerja gitu loh. Gini, banyak bergaul. Supaya kau bisa mendapatkan pasangan, banyak bergaul, kenali pasangan kamu lebih dalam, dapatkan kenyamanannya, dapatkan cintanya. Gitu caranya. Jangan suka sama seseorang, gini ya, pendekatan di awal itu sebetulnya bisa kebaca kok, kau harus lanjut atau enggak. Ketika dia belum apa-apa, udah minta request banyak sama kamu, tinggalin. Ya, jika memang kamu di sini disuruh menanggung apa-apa, begitu kenal langsung tinggalin.
itu udah pasti nanti jadinya mau kondo, ya, atau jadinya orang-orang yang cuma matre manfaatin kamu aja. Kamu harus lebih berkenalan dengan orang lebih luas lagi, jangan lewat online. Kenali orang itu secara personal, heart to heart. Karena kau itu punya tebakan selalu salah. Karena ada sisi mentang-mentang di sini, ya gue punya power, gue punya kuasa, gue punya duit, ya gampang lah orang itu pasti suka sama gue kalau gue kasih, kalau gue umpanin. Itu akan capek di kamu. Ya, kalau bisa merendah aja. Benar-benar kalau suka sama seseorang atau mengenal seseorang tuh harus tulus. Aku yakin sih kamu tulus, tetapi ini yang diincar sama orang. Tahu kamu punya duit, ya, tahu kamu punya kuasa, kamu punya apa? Kenali orang yang membuat kamu nyaman. Lebih banyak bergaul, keluar rumah, itu lebih bagus daripada kamu cuman online pakai Bumble, Tinder, kenalan Facebook, kenalan apa, enggak. Ya, ini kamu harus lihat dulu orang yang benar-benar mencintai kamu adalah orang yang membuat kamu layaknya raja dan ratu. Kamu dimanja sama dia, kamu juga bisa manjain dia. Sehingga di sini apa? Ada sesuatu yang bertumbuh. Dan teman-teman, jujur aja ya, mau kapan kamu dapatkan itu tergantung perubahan kamu. Coba mulai sekarang tampilkan perilaku yang non-konsumtif. Nggak usah pamer kalau misalnya punya apa, nggak usah posting apa, nggak usah yang flexing atau kayak gue punya ini, gue punya itu. Nggak usah, ya. Itu kenapa? Karena akan banyak menarik orang yang dekat sama kamu hanya mau fulus, hanya mau duit saja. Oke, teman-teman. Aku tahu hidup kamu berat, tapi aku melihat ini semua tuh dari berbagai sisi. Ya, mungkin judulnya aku ganti. Kesan pertama, kesan seseorang terhadapmu dari berbagai sisi. Kau harus baca ini, kau harus di video ini. Semoga videoku bisa nyebar ke orang banyak. Kalau misalnya kau memiliki teman yang senasib sama kamu, share video ini. Bukannya apa-apa, bukannya aku minta viewers banyak, tapi please, ini pesan yang harus disampaikan. Bisa berubah nggak kamu dari sini? Aku pengen tahu, ya. Kemudian aku mau lihat lagi di sini apa pendapat keluarga tentang kamu. Pendapat keluarga tentang kamu. Kau adalah orang yang sebetulnya dimanja. Terus keluarga kamu tuh sayang banget sama kamu, berusaha kayak memenuhi kebutuhan. Ya, di sini aku ngelihat mereka mencintai kamu, sayang sama kamu. Ya, sayang banget sama kamu. Tetapi memang mungkin dalam keluarga kamu itu ada yang mencoba untuk mengambil alih rasa sayang dari orang tua kamu, dari siapa kamu terhadap diri kamu. Mungkin keluarga kamu tuh bisa aja hancur dikarenakan orang lain. Jadinya keluarga kamu tidak fokus memperhatikan kamu. Ya mungkin begini, kamu punya ibu tiri, bapak tiri. Yang dimana bapak tiri, ibu tiri itu ternyata punya anak lagi misalnya. Dan itu mencuri perhatian orang tua aslimu ke kamu. Aku ngelihatnya di sini ada sisi Seven of Swords ya. Dan aku ngelihat di sini jujur orang tua kamu tuh sebetulnya memang khawatir sama kamu. Orang keluarga kamu tuh khawatir sama kamu, tetapi dia yakin, dia hanya bisa berdoa bahwa kamu tuh bisa survive. Sedih juga sebetulnya melihat kamu menjauh. Makanya mulai sekarang coba untuk mengakrabkan diri sama keluarga terdekat, oke? Apa yang membuat begitu? Mereka hanya bisa mendoakan kamu ya, karena kamu di sini sebetulnya kamu adalah orang yang keras, kamu adalah orang yang mandiri, kamu adalah orang yang tahu budi sebetulnya nih. Aku bisa melihat pandangan keluarga kamu terhadap kamu tuh baik banget. Cuman memang ada sedikit orang, entah itu yang dari luar datang ke hidup keluarga kamu yang inti, itu yang mengacaukan segalanya. Tetapi secara garis turunan yang langsung, yang original tanpa ada tiri-tirian itu, mereka mensupport kamu. Dan sebetulnya gini teman-teman, ada kartu Knight of Cups, Two of Wands, dan
Nine of Wands. Sebetulnya nggak usah yang terlalu lebay untuk kayak nyamperin tiap minggu atau apa. Bertanya kabar aja, perhatiin ya, peka terhadap keluarga inti kamu, itu aja. Walaupun memang kamu mandiri, tapi kamu juga tidak putus komunikasi dengan orang-orang atau keluarga inti kamu. Dan yang aku bisa bilang di sini, aku harap kalian tuh bisa mengambil pelajaran yang terbaik ya. Karena ini judulnya pasti aku ganti, karena aku bacanya dari 3 sisi, dari pekerjaan, dari cinta, dari keluarga. Semoga pembacaan ini tuh bisa bermanfaat buat kamu. Dan ini aku akan buka inisial, tapi mungkin ini inisial kamu. Ya, kalau misalnya yang namanya nggak ada inisial, ambillah ini sebagai pelajaran aja. Siapa tahu ada yang relate. Tapi kalau misalnya nama-nama ini muncul, please lakuin ini. Ini akan merubah hidup kamu banyak, teman-teman. Dari masalah cinta, masalah pekerjaan, dan keuangan, ya. Jangan pernah sharing apapun. Karena kamu tuh rentan untuk dijatuhkan sama orang. Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you when I see you. I love you. Assalamualaikum. Bye-bye.